Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Saya persilahkan memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, berdoa dimulai. Kepada sekretaris, apakah hadir semua? Siapa yang nggak hadir, Nak? Akun, Ardika, Fariski, Nikwan, Ahmad Panji. Itu aja? Iya, Bu. Alasannya kenapa? Alfa semua, Bu. Oh, gimana pun keadaan kalian, kalau tidak hadir ke sekolah, kabarkan kepada gurunya. Kalau sakit, izin sakit, kirimkan surat ke sekolah. Jadi untuk kalian semua, jagalah kesehatan, biar bisa datang ke sekolah dengan sehat dan setiap hari. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri ya, Nak, dan semua menyanyikannya. Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah biarlah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, duduk seperti semula. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mengulang kembali pembelajaran yang minggu lalu. Siapa yang masih mengingat pembelajaran tentang minggu lalu? Coba angkat tangannya, Nak. Apa itu? Apa itu besaran? Selain itu, ada yang bisa, Nak, selain pengertian besaran kamu? Apa itu 7 besaran pokok? Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, arus, ampere, suhu Kelvin, cahaya jendela, jumlah jadwal. Oke, jadi untuk semua sudah memahami pembelajaran kita minggu lalu. Untuk pembelajaran hari ini mengenai materi tentang perubahan. Materi perubahan itu ada 2, perubahan fisika dan perubahan kimia.
Sebelum kita masuk ke perubahan fisika dan kimia, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan penerapan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupannya sehari-hari. Sebelum kalian mengetahui apa itu pengertian perubahan fisika dan kimia, saya akan menunjukkan video pembelajaran mengenai perubahan fisika dan kimia. Semuanya ditonton ya, Nak. Udah sarapan ya semua? Maka lemah kali nggak ada yang jawab. Ini ditonton videonya, disimak, nanti saya tanya mengenai videonya ya, Nak. Kelihatan kan?
Saat suhu, bensin yang mudah terbakar, listrik mudah berkarat atau buah yang mudah membusuk. Adanya perbedaan sifat pada tiap zat memungkinkan zat tersebut mengalami perubahan yang menghasilkan bentuk, ukuran, atau wujud yang berbeda. Perubahan materi atau zat dapat berupa pertama, perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, besi dapat berbentuk serbuk dan banyak tipis, batu, bahkan cairan berbulan besi, tetapi komposisinya tetap saja merupakan besi. Contoh lainnya seperti perubahan bentuk dan ukuran kayu atau kerjanya suatu gelas. Perubahan wujud zat seperti membeku, mencair, menguap, membul, mengkristal, dan menyempit juga merupakan perubahan fisika. Jadi, perubahan fisika meliputi perubahan bentuk, ukuran, dan wujud zat. Kedua, perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat menjadi zat yang lain atau yang menghasilkan zat baru. Zat baru yang terbentuk mempunyai komposisi yang berbeda dengan zat sebelumnya. Zat baru ini dapat terbentuk karena adanya reaksi kimia yang terjadi. Sehingga perubahan kimia juga dikenal dengan reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan proses perubahan yang terjadi bila suatu senyawa bereaksi dengan senyawa atau unsur lain, menghasilkan senyawa atau unsur yang baru. Secara molekuler, proses kimia selalu disimbolkan dengan persamaan reaksi. Dalam persamaan reaksi, terdapat zat sebelum reaksi yang dikenal dengan reaktan atau reaksi, dan adanya produk atau hasil reaksi. Simbol persamaan reaksi adalah A ditambah B menghasilkan C. A dan B merupakan zat bereaksi atau reaktan. Kata plus artinya pencampuran atau reaksi. Kata tanah merupakan perkumpulan zat bereaksi dengan zat hasil reaksi. Arahnya berasal dari zat bereaksi ke arah zat hasil reaksi. C merupakan zat hasil reaksi atau produk. Nah, teman-teman, berikut ini beberapa contoh perubahan kimia dan persamaan reaksinya. Pertama, pembakaran kayu. Kayu merupakan benda organik yang mempunyai tekstur keras. Saat kayu dibakar, maka akan terjadi reaksi kimia pada kayu dengan melibatkan udara atau oksigen. Hasil pembakaran kayu ini adalah gas karbon dioksida dan uap air. Persamaan reaksinya adalah C6H10O5 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 5H2O. Kayu dan oksigen merupakan reaktan, sedangkan karbon dioksida dan uap air adalah hasil reaksi. Reaksi tersebut akan terbentuk jika berjalan sempurna. Jika tidak, maka akan membentuk zat sisa seperti arang dan abu. Kedua, pembakaran arang. Pada peristiwa ini terjadi reaksi karbon dengan oksigen di udara sehingga menghasilkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan zat baru yang terbentuk karena adanya reaksi kimia pada karbon. Persamaan reaksinya adalah C ditambah O2 menghasilkan CO2. Karbon dan oksigen merupakan reaktan, sedangkan karbon dioksida adalah produk reaksi. Contoh perubahan berikutnya, fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan sendiri yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Fotosintesis terjadi karena adanya proses pengubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap klorofil, sehingga menghasilkan senyawa glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan, sedangkan oksigen dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Persamaan reaksi kimia proses fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Pada persamaan reaksi ini, karbon dioksida CO2 dan air H2O merupakan reaktan, sedangkan zat baru yang dihasilkan adalah glukosa C6H12O6 dan oksigen O2. Contoh perubahan kimia keempat, besi berkarat. Ketika suatu logam seperti besi terkena oksigen dan air, maka akan menimbulkan endapan berupa
Reaksi kimia yang terjadi pada pembusukan buah adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses alami berupa perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui aktivitas enzim yang dihasilkan. Bersama reaksinya adalah C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah ATP. Buah yang merupakan glukosa C6H12O6 mengalami reaksi jika terpapar oksigen kedua, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida kedua dan uap air H2O. Reaksi ini akan mempercepat perubahan wujud yang terjadi pada buah, berupa perubahan bau, warna, dan tekstur. Buah yang berwarna segar dan layak makan berubah menjadi buah busuk. Contoh peristiwa perubahan kimia lainnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya lagu yang lapuk, kemasan yang meledak, nasi yang basi, susu menjadi asam, dan kedelai menjadi tempe serta masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, dari contoh-contoh di atas, kita bisa menyimpulkan ciri-ciri perubahan fisika sebagai berikut. Pertama, tidak membentuk zat baru. Kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Ketiga, perubahan hanya berupa perubahan sifat fisik seperti bentuk, ukuran, dan wujud. Sedangkan ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuk zat baru dengan sifat zat yang berbeda dari sifat zat penyusunnya. Perubahan zat bersifat tidak dapat kembali ke bentuk semula. Selama terjadi perubahan kimia, maka massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Terjadi perubahan susunan molekul, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, terdapat 4 peristiwa, kita diminta menentukan jenis perubahan yang terjadi pada peristiwa tersebut. Peristiwa pertama, jeruk diperas menghasilkan air jeruk berwarna kuning. Perubahan yang terjadi adalah perubahan wujud jeruk dari padat menjadi cair. Maka jenis perubahannya adalah perubahan fisika. Peristiwa kedua, kayu jati yang diolah menjadi meja. Peristiwa ini tidak menghasilkan zat baru dan komposisi zat tidak berubah. Maka jenis perubahannya adalah perubahan fisika. Peristiwa ketiga, warna apel menjadi coklat setelah dikupas. Peristiwa ini terjadi karena adanya reaksi oksigen di udara dan enzim ada pada apel, sehingga menghasilkan zat lain berupa karbon dioksida, uap air, dan kualitas warna lain pada apel. Maka perubahan ini merupakan perubahan kimia. Dan peristiwa terakhir, pembuatan tape dari singkong merupakan peristiwa fermentasi yang termasuk perubahan kimia. Jadi, jeruk diperas menghasilkan air jeruk merupakan perubahan fisika, kayu jati menjadi meja adalah perubahan fisika, warna apel menjadi coklat setelah dikupas perubahan kimia, dan pembuatan tape menjadi singkong juga merupakan perubahan kimia. Soal kedua, diberikan beberapa bahan dan pemanfaatannya, kita diminta menentukan penggunaan bahan yang memanfaatkan perubahan fisika. Pertama, gas LPG sebagai bahan bakar karena mudah terbakar dan menghasilkan kalori yang besar. Perubahan suhu yang terjadi pada gas hingga menjadi kalori termasuk perubahan fisika, sehingga penggunaan bahan nomor 1 ini benar, memanfaatkan perubahan fisika. Kedua, bertanda sebagai kabel listrik karena memiliki daya hantar listrik yang baik. Pada pernyataan ini tidak terjadi perubahan, baik bentuk, ukuran, maupun wujud, sehingga penggunaan bahan nomor 2 ini bukan memanfaatkan perubahan fisika. Ketiga, aluminium sebagai bahan pembuatan alat memasak karena tidak mudah berkarat. Perubahan yang terjadi pada kondisi ini adalah perubahan bentuk dari bahan aluminium menjadi bentuk benda-benda peralatan memasak. Maka kondisi ini termasuk pemanfaatan perubahan fisika. Dan kondisi benda yang tidak mudah berkarat juga memanfaatkan perubahan kimia yang tidak terjadi pada benda tersebut. Dan keempat, helium sebagai bahan pengisi
diberikan beberapa perubahan yaitu zat A dan zat B. Kita diminta menentukan contoh perubahan yang terjadi sesuai dengan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh zat A dan B berturut-turut. Sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu jenis perubahan yang terjadi pada zat A dengan ciri tidak disertai pembentukan zat baru, bersifat sementara, dan komposisi zat tidak berubah. Maka jenis perubahan yang terjadi sesuai ciri tersebut adalah perubahan fisika. Nah, dari opsi jawaban, yang peristiwa pertamanya perubahan fisika adalah opsi jawaban B, air membeku di kulkas, C, gula yang larut dalam air, dan E, meja yang patah. Sedangkan A, nasi menjadi basi, dan D, terjadinya perkaratan, merupakan perubahan kimia. Berikutnya, kita tentukan jenis perubahan yang terjadi pada zat B dengan ciri terbentuknya zat baru, bersifat selamanya, dan komposisi zat berubah. Jenis perubahannya adalah perubahan kimia. Dari opsi jawaban, yang peristiwa keduanya perubahan kimia adalah opsi jawaban A, penerapan pada besi, B, minyak panas dibakar, dan E, kayu dibakar menjadi arang. Sedangkan C, besi dipanaskan, dan D, tepung menjadi beras. Merupakan perubahan fisika, karena hanya terjadi perubahan suhu dan perubahan bentuk. Maka pilihan jawaban yang menunjukkan perubahan fisika dan perubahan kimia berturut-turut adalah opsi jawaban B dan E. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang sifat dan perubahan materi. Oke. Tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa. Baiklah, itu penjelasan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia beserta contohnya. Jadi nak, setelah menonton video tersebut, siapa yang bisa menjelaskan apa itu perubahan fisika? Ibu, Apa itu Soji? perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia? Dan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Iya, jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Sebelum kita lanjutkan materi tersebut, saya lihat ngantuk semua. Kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking tahu kan? Biar balik semangatnya belajar. Kita ice breaking tepuk janji fokus. Gerakannya semuanya. Gini. Coba berdiri semua, ayo berdiri biar kita janji fokus, semuanya fokus sebelum melanjutkan materi. Ayo nak berdiri nak. Yuk. Semua berdiri. Apa lagi nggak berdiri yang di sudut sana? Ayo berdiri dulu. Biar nggak terlalu monoton ya. Gerakannya gini, ikuti saya. Bersemangat. Janji fokusnya gini, tepuk tangan. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya bisa. Tahu kan? Saya fokus, saya bisa. Bisa nggak? Oh ya, kita ulangi. Gerakannya gini dulu. Bersemangat. Saya fokus, janji fokus gini ya. Kok saya bisa? Ya bisa. Gini tengok ya. Gerakan pertama gini dulu. Baru bersemangat gini. Bersemangat. Saya fokus, saya janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya bisa. Bisa kan? Saya fokus, saya bisa. Gini, saya fokus ke kepala, saya bisa jempol. Ayo kita mulai, ya. Saya fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Paham? Fokus saya, paham. Ayo ulangi. Gerak semua, 1, 2, 3. Kita ulangi ya. Kalian nggak semangat kali loh. Yo. Pertama gini.
Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya bisa, saya paham. Yuk, sekali lagi yuk. Gerak semua ya. Semangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya bisa, saya paham. Ya, terakhir, semua gerak ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Ini juga sini nggak gerak loh. Fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke. Udah kembali duduk semua ya. Gitu kan hilang ngantuknya. Baiklah, setelah menonton video tersebut dan dari kalian sudah beberapa paham mengenai apa itu perubahan fisika dan kimia, sekarang kita lanjut pembentukan kelompok di mana kalian duduk sudah sesuai kelompoknya masing-masing. Ada kelompoknya nak? Udah? Di sini saya kasih lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 atau 6 orang. Ini saya kasih LKPD-nya. Coba dibaca dulu nak. Nanti saya jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Pegang dulu. Coba dibaca dulu. Nanti saya jelaskan. Coba. Udah, baca dulu. Coba dah dibuka itu lembar kerja peserta didiknya. Yang pertama itu nanti saya kasih. Ini alat bahannya, biar saya jelaskan. Sini ambil satu kelompok satu-satu dulu. Iya, satu gelas, satu kelompok. Nanti saya jelaskan cara pengerjaannya bagaimana. Oper ke sana satu, nak. Gelasnya ke sana. Iya, ke sana satu. Nah, kalau untuk sendoknya diganti-ganti ya, nak, untuk karena dibakar dia. Pegang dulu, nanti ganti-gantian. Iya, nanti kalian disuruh bawa sendok, kalian larikan sendok mama kalian. Apa? Iya, gula, jangan dulu diapakan. Nanti aja. Jangan dimakan. Lilin ulang tahun. Jangan dulu dibakar ya. Bukan ulang tahun, hei. Wih, di belakang sekali kau ya. Sabar. Udah, coba buka dulu LKPD-nya biar saya jelaskan cara pengerjaannya. Coba sini nak. Baca itu nak. Yang pertama ada tujuan. Didengar dulu ini. Yang pertama itu ada tujuan. Setelah melakukan kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kan sudah disediakan alat dan bahan, baru langsung masuk ke langkah kerja. Yang pertama itu, kalian sediakan kertas kalian. Yang lainnya, di situ ada alatnya, lilin, korek api, gelas, sendok, dan bahannya kertas, gula, air. Kertasnya disediakan masing-masing dari kelompoknya ya nak. Coba baca dulu langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lakukan percobaan pada kertas. Yang pertama,
Kertas yang kalian ambil, disobek-sobek, kemudian amati apa yang terjadi. Lalu, nyalakan lilin, ambil 1 lembar kertas, lalu dekatkan kertas tersebut ke lilinnya. Setelah itu, amati apa yang terjadi pada kertas yang disobek-sobek dan pada kertas yang kalian dekatkan pada lilin tersebut. Selanjutnya, percobaan pada gula. Yang pertama, masukkan gula pada gelas yang berisi air. Lalu, buat gula tersebut di atas sendok, bakar. Amati apa yang terjadi, kerjakan sekarang. Apa nak? Pertama, kertas, coba dibaca dulu langkah kerjanya. Yang pertama itu kertasnya dikoyak-koyak. Lalu amati apa yang terjadi. Yang kedua, kertasnya didekatkan pada api. Mana lilinnya tadi? Oh, ini mancisnya. Coba lakukan dulu kegiatan yang pertama. Kertas disobek-sobek, lalu amati apa yang terjadi. Nanti baru kita masuk ke pembakaran. Ya. Udah, keluarkan kertasnya. Coba yang pertama lakukan kertas disobek-sobek lalu amati apa yang terjadi pada kertas. Terjadinya kok kertas disobek-sobek jadi abu? Disobek-sobek. Yang pertama tuh disobek-sobek, yang kedua baru dibakar. Amati kedua ini, yang disobek-sobek terjadi perubahan enggak? Yang dibakar terjadi perubahan enggak? Itu yang kalian amati. Nanti baru kalian isi tabel pengamatannya. Iya. Apa yang terjadi? Kok kertasnya nggak akan kembali? Apa yang terjadi pada kertas itu? Iya, menjadi kecil. Nggak ada perubahan yang terjadi. Yang bisa kan kalau dia dibalikkan ke semula, asal kalian lem-lem dia, bisa dilem jadi satu, balik jadi kertas. Tetap kertas nggak? Tetap. Berarti itu terjadi perubahan apa? Kok kimia? Iya. Coba bakar kertasnya. Ya. Kertas dulu nak, jangan dulu air, kertas dulu. Kita langkah pertama dulu, coba. Coba pegang lilinnya nak. Pegang lilinnya. Gak apa terbakar ini. Coba itu tadi kertas dipotong-potong, lalu coba bakar. Ya udah matikan anak, jangan sampai habis. Tetap kertas nggak? Tetap. Kok tetap? Ini apa sekarang? Abu. Kertas jadi abu, maka terjadi perubahan. Nah, kerjakan. Kok fisika lagi? Udah dijawab kawannya benar kok. Udah nak? Janganlah macam-macam. Lakukan pemotongan kertas. Kerjakan LKPD-nya. Kok bingung sendiri ini? Keluarkan penanya. Sobek-sobek kertas. Apa yang terjadi nak? Gak ada yang terjadi kan? Gak ada. Iya, koyak aja. Berubah bentuk nggak? Berubah warna nggak? Nggak. Coba mana lilinnya? Pegang lilinnya. Pegang lilinnya, biar bakar lilinnya. Nah. Bukan ulang tahun. Coba bakar kertasnya Soji. Janganlah palak semua. Udah mati, tiup. Wih, mak yang lemah lah yang meniupnya. Apa yang terjadi? Kertas berubah menjadi abu, maka terjadi perubahan. Iya, tuliskanlah di kertas ini. Nah, ini. Coba baca makanya di tabel pengamatannya. Iya. Matikan lilinnya dulu. Apa, nak? Iya, ini kertas yang disobek. Baru keadaan awal bahan apa? Iya, kertas. Baru keadaan akhir kertas. Ini kan kita kertas disobek. Nah, kertas, tetap kertas. Baru keterangan jenis perubahan, tidak terjadi perubahan. Kita kan bahas kertas Soji. Bisa kan? Bisa. Nggak terjadi perubahan nggak? Ah, jadi nggak ada kan? Apa dituliskan? Perubahan fisika. Iya, tidak ada perubahan, maka terjadinya perubahan fisika. Selanjutnya kertas dibakar. Keadaan awal apa? Kertas. Keadaan akhir abu, maka terjadi perubahan kimia. Kenapa? Karena kertas yang dibakar, awal mulanya kertas menjadi abu. Tuliskanlah itu. Selanjutnya sini. Coba keluarkan kertasnya. Ini kelompoknya kayak nggak semangat. Kertas biasa, kertas kalian, kertas selembar. Keluarkan kertas, keluarkan pena. Coba sini nak. Iya. Coba keluarkan kertasnya selembar aja. Ini kertas orang ini minta.
Nak coba minta kertasnya dikit, jangan buang-buang kertas aja. Amat. Coba ambil kertas, coba baca dulu langkah kerjanya. Semua lah nak bekerja, jangan cuma satu orang. Langkah kerjanya dibaca. Ini langsung dari sini. Sobek-sobek satu kertas, lalu amati apa yang terjadi. Coba sobek kertasnya. Iya, apa yang terjadi? Kok dikoyak lagi? Udah ibu kasih kertas kok dikoyak? Buang-buang kertas itu loh. Apa yang terjadi? Kalau kertas ini dikoyak-koyak? Gak ada, ya koyak lah dia. Tapi dia tetap butuh kertas gak? Tetap kan? Berarti perubahan apa? Perubahan fisika. Karena apa? Karena tidak berubah, Bu. Cuman dia berubah bentuk aja. Dia tetap kertas, gak ada perubahan baru. Cuman berubah bentuk, ya kan? Coba, sini lilinnya. Pegang lilinnya. Satu megang lilin. Janganlah lemah kali. Laki-laki kan? Nah, coba nak bakarkan kertas itu dikit. Udah, embus. Sudah cukup itu. Nah, setelah kau bakar kertas tersebut, apa yang terjadi? Kertas terbakar maka menghasilkan abu. Kertas yang dibakar menghasilkan abu. Lalu pengamatan apa yang kalian dapat? Kertas yang dibakar termasuk perubahan? Kok fisika lagi? Yang pertama kertas disobek fisika. Yang kedua apa? Perubahan kimia. Karena apa? Kertas yang dibakar menghasilkan abu. Lalu kerjakanlah di sini. Coba baca. Kertas disobek-sobek, keadaan bahan awalnya apa? Keadaan awal bahan apa? Kertas. Keadaan akhir tetap kertas nggak? Ini kita kertas disobek dulu nak. Tetap kertas nggak? Ya, selanjutnya keterangan jenis perubahan. Ada nggak perubahannya? Ada, kertas mengecil, tapi tidak terjadi perubahan ini, cuman terjadi perubahan fisika. Karena dia tetap utuh kertas nggak? Tetap kan? Coba kertas yang dibakar. Keadaan awalnya apa? Kertas. Iya, keadaan awalnya apa tadi? Kertas. Keadaan akhir setelah dibakar, abu. Tuliskanlah di sini abu. Baru terjadi perubahan apa? Yang awal mulanya di kertas menjadi abu, terjadi perubahan kimia. Tuliskanlah, kerjakan. Udah paham? Oh, ini udah dikoyak-koyak kali. Oh, ini bandel, Bu. Udah. Kertasnya kan udah dikoyak-koyak nih, sesuai langkah kerjanya. Kertas yang utuh tadi jadi koyak-koyak, terjadi nggak perubahan? Terjadi, tapi dia tetap utuh kertas nggak? Tetap. Berarti cuman terjadi perubahan bentuk, bukan perubahan zat baru. Ya kan? Coba baca dulu ini. Mana tabelnya nak? Ini nih, coba dibaca. Simpan dulu. Baca dulu tabel yang ini, coba dibaca. Kertas disobek. Keadaan awalnya apa? Iya, apa keadaan awalnya? Kertas nggak? Kertas. Keadaan akhirnya? Kertas. Tetap kertas, cuman dia bentuknya mengecil. Tetap kertas nggak? Iya, baru keterangan jenis perubahan. Ada perubahan nggak? Ada. Perubahannya apa? Dari kertas yang utuh menjadi kecil-kecil. Paham kan? Kalau itu menghasilkan zat baru atau enggak? Kok zat baru? Dia kan tetap kertas. Tidak menghasilkan zat baru. Maka dinamakan perubahan fisika. Baru kita lanjut ke kertas dibakar. Coba pegang lilinnya. Nah, ambil dulu kertasnya, coba bakar. Apa yang terjadi? Awas karena dulu ini, karena terbakar pula semua. Nih, nggak semangat sekali lilin-lilin ini. Nah, coba awas karena. Iya. Coba, udah padamkan. Udah padamkan, nah. Embus lah. Udah, setelah kalian bakar kertas ini tadi, apa yang terjadi? Abu. Keadaan awalnya apa? Kertas. Keadaan akhirnya? Abu. Maka terjadi perubahan? Iya, tuliskanlah di situ. Paham kan? Udah, nak? Kalian taunya koyak-koyak kertas aja ya? Iya, langkah kerjanya sobek-sobek kertas lalu amati yang terjadi. Setelah kalian sobek kertas ini, apa yang terjadi?
Iya, jadi kecil-kecil kan? Dia tetap kertas nggak? Tetap. Maka terjadi perubahan bentuk kecil-kecil tapi tidak menghasilkan zat baru. Menghasilkan zat baru nggak ini? Enggak kan? Kok menghasilkan? Dia tetap kertas nggak? Tetap. Berarti bukan menghasilkan zat baru. Maka termasuk ke dalam perubahan fisika. Betul. Lanjut. Coba baca tabel pengamatannya. Kertas disobek. Keadaan awalnya apa? Keadaan awalnya apa? Kertas. Keadaan akhirnya? Tetap kertas kan? Baru perubahan, keterangan jenis perubahan. Kertas yang awalnya utuh, cuman berubah bentuk menjadi kecil, tapi bentuknya tetap kertas, tidak menghasilkan zat baru. Maka disebut perubahan. Betul. Lanjut, kita tulis nanti. Lanjut, kita kertas dibakar. Mana lilinnya? Coba pegang. Sini nak. Ya Allah. Coba nak, kamu pegang kertas yang kecil, bakar. Ya Allah, kok mati? Coba bakar. Ini nih, satu percobaan aja. Awas kena tangan kawannya. Ya Allah, takut sendiri dia kan? Udah, coba embus. Jangan kalau sampai rapiin. Embus lilinnya. Apa yang terjadi setelah kertas dibakar? Iya, abu. Kertasnya berubah nggak? Berubah. Jadi abu. Maka dituliskanlah di situ keadaan awalnya apa? Kertas. Keadaan akhir abu. Maka terjadi perubahan. Kok fisika lagi? Perubahan kimia karena apa? Menghasilkan zat baru. Tuliskanlah di situ nak. Udah nak. Kasih ibu dulu lewat kenapa? Jangan dikoyai lagi buat sampah itu. Paham? Enggak. Kenapa enggak nanya? Kalau enggak paham ditanya, Bu, bagaimana cara pengerjaannya? Bisa kan? Coba baca dulu langkah kerjanya. Oi, jangan buat sampah. Buat di sini. Diisi. Nah, diisi nama kelompoknya ya, diisi nama kelompoknya. Apa? Siapa namanya? Itu bangunkan kawan. Udah baca. Yang pertama disuruhnya apa? Sobek-sobek kertas utuh ya kan. Lalu amati. Coba sedikit aja sobek. Janganlah pala banyak kali nak. Disobek-sobek. Tahu nggak bahasa disobek-sobek itu jadi beberapa bagian. Kan udah disobeknya ini. Udah disobeknya kan. Awal mulanya kertas. Setelah disobek tetap kertas nggak? Tetap kan? Berarti terjadi perubahan bentuk. Menghasilkan zat baru atau enggak? Tidak. Iya atau enggak? Yang jelas sedikit. Menghasilkan zat baru enggak? Enggak kan? Karena dia tetap kertas. Maka termasuk ke dalam perubahan. Iya makanya. Fisika. Karena perubahan fisika tidak menghasilkan zat apa? Zat baru. Maka yang kertas disobek tadi termasuk ke dalam perubahan fisika karena apa? Coba jelaskan. Karena tidak menghasilkan. Iya. Lalu coba baca langkah yang selanjutnya. Nyalakan api pada lilin. Nah, coba ambil satu lembar kertas, coba bakar. Amati apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Terbakar. Menghasilkan apa nak? Abu. Kertas yang dibakar, keadaan awalnya apa? Coba dibaca. Keadaan awal kertas ini tadi apa sebelum dibakar? Kertas. Setelah dibakar, abu. Maka terjadi perubahan. Kok fisika lagi? Perubahan apa? Kimia. Karena apa? Menghasilkan zat baru. Tuliskanlah di tabel sini kertas yang disobek. Keadaan awal bahan apa? Kertas. Keadaan akhir? Kok kita bahas kertas yang disobek loh nak? Kertas. Keterangan jenis perubahan. Cuman terjadi perubahan bentuk, tapi ya fisik pun boleh. Terjadi perubahan fisik tidak menghasilkan zat baru, maka termasuk ke dalam perubahan fisika. Kertas yang dibakar, keadaan awalnya apa? Apa? Keadaan awalnya kertas nih. Nah, coba bakar.
Bos, nak. Udah, nak. Jangan banyak kali kayak gitu. Ini yang mati kali lilinnya. Keadaan akhirnya jadi abu. Tuliskanlah di situ keadaan akhirnya jadi terjadi perubahan karena apa? Kertas yang awal mulanya kertas menjadi abu. Nah, kerjakanlah. Udah lanjut ke nomor 2. Iya. Gula dimasukkan dalam air. Pakai air minum saya aja, nah. Astagfirullah. Udah siap. Lanjut ke langkah selanjutnya. Udah langkah selanjutnya. Udah kalian kerjakan? Woi. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya dikit aja gulanya, nak. Jangan kayak gitu. Pala ini kalian sini dekatkan gelas ya. Masukkan air. Lalu apa dibilangnya? Gula. Coba masukkan gula. Dikit aja. Iya. Coba aduk. Coba aduk. Diaduknya, nak. Dilanjutkan langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya itu apa ya? Yang langkah selanjutnya. Gula dimasukkan dalam air. Ini ada gulanya. Ya Allah ya. Udah. Amati apa yang terjadi. Gula tidak akan larut. Kok nggak akan larut? Coba diaduk dulu yang baik. Amati nanti baru saya lanjut ke sini. Udah lanjut langkah selanjutnya. Tadi saya kasih sendok kan? Ada. Apa yang langkah selanjutnya? Coba dibaca. Gula. Gula dimasukkan. Kasih airnya, masukkan gulanya. Iya. Ke dalam gelas lah, nak. Kemana lagi mau kita buat? Apa yang terjadi? Gula larut Di dalam air. air. Jadi gula itu rasanya apa? Manis. Manis. Setelah kau larutkan dalam air, maka apa yang terjadi juga? Kok kecut sih? Apa yang terjadi setelah tetap manis? Ada perubahan nggak? Enggak. Nggak ada kan? Cuman dia larut di dalam air. Perubahannya ada nggak? Ada. Kok ada? Dia cuma larut, berubah bentuk zat baru nggak? Bentuk lah cair. Kok iya? Itu perubahan apa? Perubahan bentuk zat. Enggak lah, fisika karena tidak menghasilkan zat baru, dia tetap gula. Enggak ada perubahan apa-apa. Ada nyawa. Enggak, ini aja baru lanjut ke sini gula dimasukkan dalam air. Keadaan awalnya gimana? Gula kan? Gula. Cuman di sini dia larut. Nah, baru terjadi perubahan apa? Udah. Ya Allah. Udahlah, udah segitu aja. Gua bilang Coba larutkan dulu apa yang terjadi. Udah, nak, apa yang terjadi? Ya, gula larut dalam air itu termasuk perubahan apa? Ya, fisika. Karena cuman bentuknya larut dalam air, dia tetap rasanya manis kan? Coba kita lakukan pembakaran gula. Iya, tunggu. Kalian larutkan ini, nanti baru kita langsung bakar. Tunggu, orang ini bakar dulu. Nah, saya kasih, lakukan sendiri. Satu megang, satu bakar ya. Jangan main api ya. Nah. Aku tahu nih jahat-jahat kalian ini ya. Nah, sedikit aja. Jangan, pegang nak. Nah, kalian lanjutkan. Enggak, ini aja. Enggak. Itu aja. Yuk, lanjut sini. Mana minum ibu? Iya, sini kita lanjut. Kasih ibu dulu lewat. Udah siap? Kok kumpul? Itu yang selanjutnya. Coba gula. Astagfirullah. Masih sedikit. Iya. Sekalian. Udah, langkah selanjutnya Pak, gula dimasukkan. Nah, coba masukkan gulanya, masukkan airnya. Sekilo. Ya Allah, dikit aja. Astagfirullah. Ya, masukkan airnya, coba larutkan. Minum ya. Lihat kali lah ngasih airnya. Jangan kayak gitu. Dah. Lagi. Tak apalah ibu rugi karena minum ini. Galon banyak. Udah. Lakukan, amati. Udah nak, coba ibu lewat nak. Apa yang terjadi? Larut. Sabar. Iya sabar. Keadaan awalnya apa?
Air dan gula. Tidaklah nak, kita air dan gula. Keadaan akhirnya air larut. Ya betul. Gula larut di dalam air. Tetap nggak rasanya manis? Gula manis. Setelah dilarutkan, tetap manis ya? Iya. Udah, larut nggak? Tetap rasanya tetap sama nggak? Berarti dia terjadi perubahan apa? Sabar nak. Perubahan fisika. Kenapa terjadi perubahan fisika? Karena tadi kan awal mulanya air sama gula. Hanya karena dia dilarutkan, dia nggak ada perubahan kan, nggak menghasilkan zat baru, tetap air sama gula nggak ada zat barunya kan, maka dia tetap perubahan fisika. Kenapa nak? Tunggu bakar selanjutnya udah siap. Tunggu sabar. Udah, tuliskanlah di sini keadaan awal, keadaan akhir, baru perubahan apa. Nanti kita lanjut gula dibakar. Tuliskan dulu, baru kita lanjut gula dibakar. Apa? Udah lanjut. Ini udah dia mati perubahannya. Keadaan awalnya apa? Hah? Keadaan awalnya air dan gula sama-sama utuh kan? Nah, keadaan akhirnya apa? Siapa yang larut? Di dalam air, maka terjadi perubahan. Apa? Iya, kenapa nak? Karena Bu, dia tetap gula itu yang larut di dalam air, nggak ada zat baru, ya kan? Selanjutnya kalian bakar gula di sendok, lalu amati apa perubahannya. Itu gulanya banyak kali nak, nggak bakal kebakar itu. Udah astagfirullah, ini sendok mau dipakai lagi. Mana gulanya? Ini udah, ini airnya nak. Nah, ini airnya. Enggak nak, ini. Udah kalian udah. Kemana lilin kalian? Kemana lilinnya? Di sini nak. Nanti bahaya di sini. Jangan buat perkara. Di sini nak, di sini. Jangan buat. Ini udah dilanjutkan. Nah, ini dilanjutkan nak. Gula dilarutkan dalam air. Nah, masukkan dulu gulanya, pinjam sendoknya. Tadi ada yang bawa sendok nggak? Ibu pinjam sendoknya, nah apalah. Tadi kan ada yang bawa sendok kan? Sendok. Ada bawa sendok? Udah siap? Belum juga? Ini baca. Nah. Nah, coba dibaca dalam hati. Ini nih nak, ini dibaca dulu. Ini bajunya dirapikan. Kau tengok dulu ini. Aku aja yang ngisi orang. Ini, tolong nak. Ya bisa kan? Paham? Larutkan langkah selanjutnya, larutkan gula dimasukkan dalam air. Coba kerjakan. Tunggu ya, sendoknya masih dipakai orang ini. Nak, kerjakan bagus-bagus ya. Bagus-bagus bisa. Udah kalian kerjakan? Jangan mencontek ke kelompok lain, tetap di negaranya masing-masing. Oke? Apanya? Udah. Sendoknya mau dipakai dulu orang ini. Nah, apa rasanya? Udah, sini sendoknya. Manis ya, Bu. Nah, kalian lanjut, masukkan gula di dalam air. Nah, lanjutkan. Ya. Cepat, nanti baru pembakaran. Cepat, siapkan. Balik ke negaranya. Nah, itu. Salah kelompok. Ini airnya, nak, dilarutkan. Mana sendoknya tadi? Lah, siapa yang pakai? Oh, tunggu orang kan belum. Tunggu. Udah nak, apa yang terjadi? Iya. Udah, larutkan. Mana gulanya tadi? Itu sama orang itu. Udah, jangan banyak kali, lama kali nanti dia kan mau buat gulali ya. Nah.
banyak-banyak. Nanti lama kali larutnya. Iyalah itu. Bahasa salah, dikit salah. Masa dikit mana? Oh, ya, ya. Udah. Apa nak? Boleh kawan. Udah, kalian belum ada sendok ya? Orangnya udah siap. Kalian udah siap? Astagfirullah. Tolong Mak, bagus di sini. Ini dilanjut. Ini di sini. Ya Allah, tengoklah kertasnya ini coba. Gula dibakar. Keadaan awalnya apa? Gula utuh nggak? Setelah dibakar, mencair. Didengar ibu dulu nak. Mencair terjadi, berubah warna. Kalau terjadi perubahan warna maka, iya tuliskanlah di situ. Nanti ibu suruh jelaskan, harus tahu ya. Udah nak? Udah kalian larutkan gula dalam? Udah. Ini udah ditulis? Inilah dulu, kalian dua kerjakan ini, gula dilarut, dimasukkan dalam air. Keadaan awalnya apa? Keadaan awalnya apa? Apa keadaan awalnya? Gula dan air. Keadaan akhir? Air. Kok air? Karena apa? Karena gula larut di dalam air. Tuliskanlah itu. Nah, nanti baru amati setelah ini gula dibakar apa yang terjadi. Udah nak? Yang ini tadi udah? Udah jadi kan? Coba amati perubahan apa yang terjadi. Sini kertasnya. Yang awal mulanya gula, setelah kalian bakar apa yang terjadi? Coba amati. Cair. Terjadi perubahan warna nggak? Yang awal mulanya gulanya putih, terjadi perubahan warna menjadi menghasilkan zat baru nggak? Iya, maka terjadi perubahan apa? Fisika atau kimia? Kimia, betul sekali. Maka tuliskanlah di sini. Nanti saya suruh presentasi harus tahu menjelaskan ya. Udah sendoknya nah. Lakukan yang pertama dulu. Yang anakku, udah jadi yang ini tadi pembakaran. Udah, kok kalian lama kali pembakaran? Ya ini cepat loh. Apa nak? Coba. Udah nak? Udah. Ini udah larut dia. Habis. Lagi? Mau dipakai. Ya. Coba amati. Tengok nak. Amati apa yang terjadi. Yang awal mulanya gula menjadi larutan. Maka terjadi menghasilkan zat baru atau enggak? Zat baru. Maka dia termasuk ke dalam perubahan kimia. Karena apa? Karena dia awal mulanya gula menjadi larutan dan terjadi perubahan warna. Maka tuliskanlah di tabel kalian apa yang terjadi. Kok gini dia nak? Kok apa dia? Ya. Coba gini kan. Ada kertas nggak? Sendoknya mau dipakai. Itulah dia perubahannya kan, nampak kan? Tuliskanlah di kertasnya. Nama kelompoknya jangan lupa. Udah, tuliskan. Udah siap kan? Tuliskan apa perubahannya tadi. Udah. Cepat balik ke kelompoknya. Mana mancis ibu tadi? Udah. Mana? Ini nak coba bersihkan dulu biar kalian lanjut. Kalian ada yang belum kan? Yang lain udah sampai pembakaran. Ini nih. Nah. Duduk. Nak. Tetap duduk di kelompoknya masing-masing. Udah, siapkan tabel pengamatannya. Nanti saya suruh presentasi ya. Udah, gula udah dilarutkan dari dalam air. Nah, itu dulu dilarutkan, nanti kita pembakaran. Masukkan gulanya. Ini sendok ini aja, nggak ada lagi sendoknya. Apanya nak? Air ada. Itu tempat minum ibu yang alah maaf ya nak. Udah, apa yang terjadi? Ini mancisnya. Sabar. Ini mancisnya.
Yang ini ditulis dulu nama kelompoknya. Ini tadi kan udah kita lakukan, kita nggak ngisi. Nama kelompoknya juga bebas. Iya. Nama kelompoknya bebas sesuai kemauannya. Udah. Ini diisi. Ini kan udah nampak itu perubahannya diisi. Nak. Udah, ini kan udah jadi loh. Ini kan udah gula. Keadaan akhirnya jadi apa? Jadi larutan. Larutan. Terjadi nggak? Apa yang terjadi? Iya. Apa yang terjadi? Menjadi larutan dan terjadi perubahan. Perubahan apa? Warna. Tadi kan gula putih, ini kan jadi apa? Nah, terjadi perubahan warna, maka dia termasuk menghasilkan zat baru atau enggak? Menghasilkan dong, Bu. Menghasilkan. Tuliskanlah di situ. Ya Allah. Menghasilkan zat baru termasuk perubahan? Nah, tuliskan. Udah, Nak. Sos. Udah lanjutkan. Udah siap pembakarannya. Waktunya ini, Nak. Waktunya udah mau siap. Kita lanjut materi berikutnya, nanti nggak sempat videonya. Udah. Amati apa yang terjadi. Perubahan menghasilkan zat Kimia. Iya, perubahan kimia. Udah, matikan lilinnya semua. Udah. Nanti pembakarannya coba sini, Nak, pinjam kertasnya. Apa itu? Pembakarannya isi aja. Udah selesaikan, kita maju presentasi. Udah, Nak, alat bahannya dikumpulkan semua ke depan, jangan lagi main lilin. LKPD-nya pegang dulu, kita presentasi satu kelompok maju ke depan. Per kelompoknya maju ke depan. Udah selesai semua kan? Kalian yang maju sini. Nak. Apa, Nak? Udah, tutup balik pintunya. Tutup pintunya. Udah, Nak, kalian maju presentasi. Iya, kalian cepatlah. Cepat. Udah, duduk sesuai tempat duduknya masing-masing. Kita lanjut presentasi kelompok. Udah, duduk, Nak. Udah siap ke praktikumnya? Udah. Iya, itulah tuliskan di situ. Udah, ayo maju yuk. Maju kelompoknya, Nak. Mana ini, Nak? Gula, air. Berarti dia termasuk ke dalam perubahan? Iya, baru ini dia kalau gula dibakar menghasilkan zat baru, kan dia terjadi perubahan warna, masuk ke dalam perubahan. Tuliskan. Udah, ayo, di sini dah presentasi. Ayo maju semuanya kelompoknya. Mana ini tadi? Janganlah dikerjakan lagi, biar maju kita kelompoknya. Cepat sedikit. Udah, maju, Nak. Iya, satu kelompok, semua maju nanti, cepat sedikit. Udah dijelaskan tentang hasil praktikumnya. Yang lain didengar, disimak ya. Yang lain didengar, disimak. Nak, bagus lah. Udah, bagus. Ayo, maju. Dijelaskan hasil praktikum yang sudah dilakukan. Yang lain didengarkan, jangan ada suara. Soji, udah. Mulai. Nah, yang presentasi juga rapi, bagus. Nah. Yang lain didengar, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Kami dari kelompok wilayah ingin mempresentasikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, coba pakai ini biar kuat semua. Pegang aja ini. Iya, ayo, maba. Siapa ya guys? Iya, kayak kok. Ulangi lagi, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok mie ayam ingin mempresentasikan lembar kerja perubahan fisika dan perubahan kimia. Baca nomor ini. Baca lah. Pada percobaan pertama, ada bahan kertas yang disobek. Keadaan awal bahan tidak terkoyak. Keadaan akhir bahan menjadi potongan kertas. Keterangan jenis perubahan fisika. Baca lah. Ini dibaca oleh teman-teman. Kau emang. Tahu kan? Kamu mas sekali. Kau yang jadi nego. Tak tahu. Nah, Pula aku. mana ini aku baca. Aku tahu bang. Wah, baca aja kau mas sekali. Baca. Baca aja. Kau Baca lah. enggak tahu dah. Tahu aja lah. Tak tahu lah. Percobaan kedua, kertas yang dibakar. Keadaan awalnya adalah timbulnya api di kertas. Keadaan akhir menjadi abu. Keterangan jenis perubahan adalah kimia. Percobaan ketiga, gula dimasukkan ke dalam air. Keadaan awal bahan, gula di dalam air. Keadaan akhir bahan, gula larut di dalam air. Keterangan jenis perubahan fisika. 4. Gula dibakar. Keadaan awal bahan, gula menjadi utuh. Keadaan akhir bahan, gula mencair berubah warna menjadi kuning. Jenis keterangan perubahan adalah kimia. 1. Manakah yang termasuk perubahan fisika? Gula dimasukkan di dalam air dan kertas disobek. Kedua, manakah yang termasuk perubahan kimia? Kertas dibakar dan gula dibakar. Ketiga, tuliskan ciri-ciri perubahan dari fisika. Tidak membentuk zat baru, dapat kembali ke wujud semula, dan hanya menjadi perubahan pada wujud. Keempat, tuliskan ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan suhu, perubahan warna, munculnya endapan, dan munculnya gas. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Untuk yang lain ada memberi saran atau masukan mengenai kelompok mie ayam? Udah cukup. Udah kita lanjut kelompok selanjutnya. Yang mana nak? Ya maju yuk. Ini yang tadi udah. Ininya. Nah ininya. Nah cepat lanjut ya. Ini kelompok tadi ya. Siapa satu lagi? Udah yang lain didengarkan kelompok yang maju di depan. Yang lain didengarkan kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biasa ingin mempresentasikan hasil praktek kami. Yaitu praktek yang kami lakukan adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan kami melakukan praktek setelah melakukan kegiatan praktikum serta dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alatnya ada lilin, korek api, gelas, dan sendok. Bahan yang kami gunakan adalah kertas, gula, dan air. Hasil dari praktek kami, bahan pertama yang kami coba adalah kertas disobek. Keadaan awalnya kertas utuh seperti biasa, keadaan akhir kertas menjadi sobek, tapi tidak ada perubahan baru, dan keterangan jenis perubahannya yaitu perubahan fisika. Percobaan kedua yang kami lakukan adalah kertas dibakar. Keadaan awalnya kertas utuh seperti biasa, keadaan akhir kertas menjadi abu karena dibakar dengan api. Karena adanya perubahan baru, keterangan jenis perubahannya yaitu kimia, perubahan kimia.
Percobaan ketiga yaitu gula dimasukkan dalam air. Keadaan awal bahan, gula utuh dalam air. Keadaan akhirnya, gula melarut dengan air karena diaduk. Karena tidak ada perubahan baru, jadi perubahan tersebut adalah perubahan fisika. Percobaan terakhir yaitu yang keempat, gula dibakar. Keadaan awal, gula utuh seperti biasa. Keadaan akhir, gula melarut menjadi cair dan berubah warnanya. Karena adanya perubahan baru, perubahan tersebut dinamakan perubahan kimia. Berdasarkan hasil percobaan kami, 1. Yang termasuk perubahan fisika. Termasuk perubahan fisika adalah nomor 1 dan 3, yaitu kertas disobek dan gula dimasukkan dalam air. Karena tidak ada perubahan baru. Yang kedua, yang termasuk perubahan kimia. Yang termasuk perubahan kimia adalah nomor 2 dan 4. Karena adanya perubahan baru, jadi perubahan tersebut dinamakan perubahan kimia. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok lain ada pertanyaan atau saran, Kang? Oke, kita lanjut kelompok selanjutnya. Terima kasih. Ayo kelompok ini yuk selanjutnya. Ibu bilang tadi apa? Ibu bilang tadi. Paham kan? Nah. Ayo lanjut kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fajar Satboy yang beranggotakan 5 orang, Muhammad Taufik, Haryadi, Fajar, Perdi, dan Fendi. Bahan, kertas disobek, keadaan awal bahan, kertas utuh, keadaan akhir bahan, kertas hanya berubah menjadi lebih kecil. Keterangan jenis perubahan fisika. Bahan kedua, kertas dibakar, kertas utuh, keadaan akhir bahan menjadi abu, keterangan jenis perubahan menjadi kimia. Bahan selanjutnya gula dimasukkan ke dalam air. Bahan air dan gula dimasukkan ke dalam air, gula larut di dalam air. Keterangan menjadi fisika. Bahan selanjutnya gula dibakar. Gula mencair menjadi kimia. Manakah yang termasuk perubahan fisika? Gula dan air. Manakah yang termasuk perubahan kimia? Gula dibakar. Tuliskan ciri-ciri perubahan fisika. Tidak menghasilkan zat baru. Tuliskan ciri-ciri perubahan kimia. Menghasilkan zat baru. Udah, sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan atau saran? Udah, tutuplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, untuk kelompok yang maju itu aja dulu. Sebelum kita lanjut ke tugas individu, kita ice breaking lagi karena sudah membosankan. Semuanya berdiri, kita ice breaking yang tadi. Yuk, berdiri yuk. Biar semangat lagi belajarnya. Ya, berdiri semuanya, nak. Berdiri, nak. Cepat. Berdiri.
musik, kita pakai suaranya. Ayo, 1, 2, 3. Ini speakernya mati. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya fokus, saya semangat, saya bisa. Ayolah rame-rame, masa ibu sendiri? Iya, musiknya mati. Yo, udah ada musiknya, ayo. Mulai 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Fokus, saya bisa, saya paham. Yo, sekali lagi. Geraklah semuanya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Dah, duduk kembali. Udah? Setelah mengerjakan LKPD tersebut, oh dikumpulkan, sini. Sini kumpulkan semua LKPD yang udah siap. Sini nak. Sini. Sini nak. Apa? Coba ibu lewat nak. Jangan dimainkan lagi itu. Awas. Udah, sini. Apa nak? Udah, setelah mengerjakan LKPD, duduk dulu nak. Ya, saya jelaskan lagi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Yang termasuk ke dalam perubahan fisika itu contohnya air es yang meleleh, air yang kalian larutkan di dalam gula, kertas yang kalian sobek, itulah yang termasuk ke dalam perubahan fisika. Selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Contoh yang kalian lakukan tadi adalah apa tadi? Membakar kertas, maka terjadinya perubahan zat baru menghasilkan abu. Kertas yang tadi berubah menjadi abu menghasilkan zat baru. Selanjutnya gula yang dibakar, yang dilarutkan menghasilkan zat baru. Itulah yang dinamakan perubahan kimia. Udah, selanjutnya saya kasih tugas individu dikerjakan masing-masing. Ini individu, bukan kelompok ya. Paham kan? Ini individu. Nah, ini sini aja. Apa Soji? Coba saya minta kertas yang saya tulis tadi. Ini oper ke belakang, Tulis nama kelas. Udah, 2. Paham kan? Dibilang ke ini ya. Udah, pas nggak? 2, 4, udah. Ini kerjakan soal individunya dulu. Iya. Nah, coba. Ini, dengar ibu. Mana ada pena nggak? Coba, ada pena nggak? Coba pinjam ibu penanya dulu.
Pinjam ibu penanya. 4, 5 orang di sini. 6. Bagus-bagus lah, nak. Tengok ibu dulu. Nah, pahami satu kelompok. Dipahami. Dibilangkan ke kelompoknya. Kerjakan individu ya. Coba nak. Nah, kerjakan soal individu. Coba ibu pinjam penanya nak. Ibu pinjam penanya. 3, berapa orang? 6. Ditulis nama kelas. Dah, nah kerjakan per orang ya. Bilangkan sama kawannya. Nah, sikit nak. Nah, berapa orang? 5. Tunggu nak, dikerjakan perorangan ya, dikerjakan perorangan. Tulis nama kelas. Iya, pilihan ganda. Coba ibu pinjam penanya nak. Pinjam ibu pena. Pena kalian mana penanya? Coba sikit. Mana penanya? Ini. Bahasa mangan, bahasa mangan. Paham? Coba. Udah kan? Nah, kerjakan nak. Individu tulis nama kelas. Itu tuh, ibu ganti baru. Ini nak, nah kerjakan. Bu, garam celana deh bu. Ini nih, dibaca. Udah. Kerjakan ya nak, soal individu. Iya, ditulis nama kelas. Oh, udah pigil lah. Iya, pigil lah. Cepat sedikit, jangan ini. Paham kan? Oi. Itu tunjukkan sama kawannya. Ini nak. Iya, soalnya pilihan ganda. Kerjakan masing-masing, jangan ribut. Tunggu nak, sabar. Iya. Kerjakan soalnya. Masing-masing tulis nama kelas. Udah dikerjakan nak, biar siap. Kerjakan masing-masing. Udah siap. Sini kumpulkan sama ibu sini. Udah siap. Udah. Belum lagi sih bu. Belum bu. Udah sini, udah siap nak. Sini. Udah siap, bawa mari. Udah nak. Ini yang di sini sudah siap. Sini. Boleh balik. Udah nak, siap. Mari, bawa mari. Udah siap. Udah siap, mari. Ya, sini nak. Udah ditulis nama kan? Udah nak. Sini, udah, mari. Udah siap? Ya. Udah ini 2 orang lagi.
Aduh. Udah, mari. Nah. Udah? Jadi pembelajaran tentang hari ini, perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru, tidak terjadi reaksi kimia. Sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru dan terjadi reaksi kimia dengan ditandai pembentukan gas, endapan warna, dan perubahan suhu. Sebelum mengakhiri materi ini, Ibu mau kalian merefleksikan perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran ini. Ibu kasih satu-satu, nanti tempelkan ke dinding depan, tulis perasaannya setelah belajar ini kayak mana. Gembira kah, senang kah? Tuliskan, tempelkan ke depan. Nah, bagi-bagi nak. Kalau marah, tulis marah. Kalau senang, tulis senang. Nah, tuliskan, tempel ke depan. Bagi-bagi sama kawannya. Tuliskan perasaannya, tempelkan ke depan. Ini, tempelkan di sini. Bagi sama kawannya. Tempelkan di sini ya nak. Maju ke depan, tempelkan masing-masing. Apa perasaannya setelah pembelajaran hari ini? Kalau senang, tuliskan senang. Ayo, tempelkan yuk. Yang udah siap, tempelkan ke depan. Udah siap. Tempelkan ke depan. Yuk. Udah. Tuliskan perasaannya, tempelkan ke depan. Yuk. Jangan seneng ya, senang. Ayolah, tempelkan ke depan. Apa perasaannya? Gak usah tulis nama, tulis aja perasaannya, tempel ke depan. Ini nak, tempel di sini, tempel di sini. Yuk, tempelkan yuk. Iya, tempelkan. Ibu nggak minta namanya. Yuk. Apa ya? Cepat. Senang aja. Jangan lewat situ. Ya ampun. Jangan lihat situ nak, lihat sini nak. Udah, duduk nak. Kalau sudah siap duduk. Kalau udah siap duduk. Ya udah lah, nggak tempel pun nggak apa-apa. Udah, duduk. Udah. Duduk. Udah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Udah, ayo, duduk. Udah. Udah, duduk nak, duduk. Udah, dari pembelajaran hari ini, ada yang merasa sangat senang karena ibu yang ngajar. Dari beberapa refleksi ke gambaran hatinya, beberapa orang mengalami senang. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Maka kita lanjutkan minggu depan. Untuk ketua kelas, ayo nak dipimpin doanya, kita selesai. Kepada ketua kelas, pimpin doanya nak. Udah, boleh istirahat.